Di video kali ini kita bakal bareng-bareng nyicipin sedikit lensa seharga 100 juta rupiah. Halo semuanya, selamat datang di channel LC Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita bakal nyicipin lensa yang gokil banget yang lagi dipinjemin ke gue dari Nikon Indonesia. Ini adalah Nikkor 800mm f6.3. Ini adalah lensa yang gokil banget, mau kita lihat dari segi spesifikasinya maupun harganya. Karena pas gue cek di Tokopedia-nya Fokus Nusantara, harga lensa ini itu dijual seharga 102 juta rupiah. Di atas meja yang standar ini ada sebuah lensa yang harganya 100 juta rupiah gitu ya. Jadi bener-bener menarik banget. Tapi sebelum masuk ke videonya, sebelum kita bener-bener buka dan cobain, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi coba-coba buat bikin lomba foto yang hadiah utamanya adalah kamera mirrorless. Lomba ini powered by preset Creature kita, dan kalau kalian belum tahu, ini adalah preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Jadi udah powered by AI. Dan buat kalian yang tertarik, kita berlakuin kode voucher lomba foto gitu ya. Sekalian kita memang lagi coba-coba bikin lomba foto juga. Itu buat dapet diskon Rp300.000. Buat yang bulan September itu udah ditutup dan bulan Oktober ini belum dimulai. Tapi ya kita bakal bikin lagi. So pantau terus channel ini, jangan sampai ketinggalan. Karena hadiah utamanya adalah kamera mirrorless. Dan buat yang udah ikutan di bulan September kemarin, tungguin pengumumannya mungkin paling lama sih harusnya sekitar tanggal 5 di bulan ini. Jadi ya, tungguin aja buat pemenang utamanya gitu ya. Dan buat yang udah punya presetnya, kalian mau ikutan lagi di bulan Oktober, itu juga bisa tanpa dipungut biaya apapun. Oke, sekarang kita masuk ke lensanya sendiri. Ini adalah lensa yang gokil banget sampai dia datang itu dengan sebuah tas yang memang membuatnya gampang buat dibawa-bawa. Gue inget deh, waktu itu ada juga lensa yang gue pernah unboxing punyanya Sony, tapi ya, itu lensa 200 jutaan. Gue juga lupa spesifikasinya kayak gimana, tapi lensa tersebut datang dengan sebuah koper kayaknya, hard case gitu ya, kayak yang kita unboxingnya langsung di Fokus Nusantara. Sedangkan di sini dia datang memang bukan dengan hard case yang mungkin super aman gitu ya, tapi di sini kayak lebih gampang buat dibawa-bawa menurut gue. Ini kayak tas yang lebih simple, kita bisa angkat, dan ini ada strap juga, kita bisa bawa dengan nyelempang kayak gini gitu. Walaupun nih gue takut kena mic, jadi gue agak kurang lebih seperti itu. Dan yang gue notice dari ngangkat tasnya doang, kayaknya lensanya cukup enteng untuk ukurannya. Kayaknya ya, tapi ya itu. Ini untuk tasnya kita dapat strap juga, bisa dipegang dari atas gini juga. Ini juga ada, ini apa ya, buat tripod mungkin atau semacamnya, gue juga nggak tahu. Tapi di sini ada kantong juga soalnya kayak buat dudukan kaki tripod. Dan dia juga punya kantong kecil gitu di sampingnya kalau kalian mau membawa aksesoris gitu ya. Dan lumayan gede sih sebenarnya. Mungkin kalau kalian pengen bawa filter buat si lensanya kali ya. Walaupun gue nggak tahu ukuran threadnya berapa kalau lensa ini, karena harusnya dia gokil banget. Tapi langsung aja kita lihat, di atasnya dia ada kunci. Nah, itu kita buka dulu. Jadi ada extra safety di situ, dan ya ini dia lensanya. Dia datang dengan beberapa pengaman di sini. Dan impression gua ngangkat si lensanya, ini nggak seberat itu loh. Walaupun sebenarnya kelihatan mewah, kalian bisa lihat tuh ya. Nikkor dengan emblem gitu. Gue baru merhatiin juga kalau ada emblemnya kayak gitu ya. Itu ganteng banget. Tapi lensanya nggak terlalu berat. Harusnya sih mungkin buat yang masih baru-baru untuk wildlife photography cukup forgiving gitu ya. Cukup apa ya, nggak terlalu membebani gitu loh buat kita lama-lama ngeker. Walaupun ya ujung-ujungnya sih pasti akan sangat bergantung sama tripod juga ya. Dan dia di sini kita bisa lihat dia capnya kayak gini. Dia nggak ada kayak cap normal lensa-lensa. Dia capnya pakai ini. Jadi ukurannya juga gede banget. Dan di sini kalian bisa lihat secara default untuk storage-nya ke sini kita naruhnya dengan si lens hood-nya. Lens hood-nya juga gede banget. Nih gue akan buka. Nah kayak gitu. Kurang lebih nih lensunya, dan ini lensanya. Lensanya sendiri sebenarnya nggak terlalu gede kalau misalkan kita lihat langsung gitu ya, dibandingkan kalau kita pasangin lens hoodnya. Kita pasang lens hoodnya. Ini lensanya depannya agak kotor ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bersihin pas kita pakai. Nah, kalian bisa lihat. Begitu dipasangin lens hoodnya dia gede banget. Tapi gua sih concern gua kayaknya kita pakainya pasti pakai lens hood ya, karena kalau misalkan kita wildlife-nya di jam-jam yang matahari agak nyorot gitu ya, itu bisa berpengaruh banget sama
untuk keamanan juga. Karena kalian bisa lihat optiknya itu lumayan depan juga ya. Lumayan mengerikan kalau misalkan nggak harus jatuh gitu. Kalau misalkan kita lagi bawa gandeng-gandeng dia kena dahan, ranting dan lain sebagainya, gue rasa akan sangat-sangat ngilu. Jadi ya kita akan pakai si lens hoodnya ini. Oke, itu dia. Kayaknya sih ada beberapa detail juga di sini yang lumayan menarik. Gue akan taruh ini ke bawah dulu. Di sini ada beberapa detail juga. Ini ada tempat buat strap gitu. Ini posisi kakinya juga harusnya bisa dipindah. Kita bisa kendorin ini lalu kita gerakin gitu ya. Tergantung kalian enaknya megangnya gimana. Cuman kakinya sih gue gue kurang suka karena dia nggak langsung mounting arka di sininya. Padahal bisa gitu. Gue pernah lensa telenya siapa ya? Kalau nggak salah si Fuji deh. Pernah yang kakinya itu langsung bentuk arka yang bisa kita cantolin ke tripod tanpa pasang plate. Di sini dia harus pasang plate. Tapi dia ada quarter mount-nya juga buat kita pasangin plate. Sama ini kalau mau lebih aman ada yang ukurannya lebih gede ya. Gue lupa itu ukurannya berapa. Tapi ya ada ukuran yang lebih gede di situ. Dan ya kurang lebih seperti itu. Ada tombol juga dengan tulisan memory set di situ. Nih karena ini gue pindah ke atas, orientasinya tuh jadi salah. Jadi gue megangnya terbalik sebenarnya. Oke, kayak gitu. Lalu nih ada tombol FN juga, ada autofocus, manual fokus, dan ya pastinya karena ini lensa tele kita punya pilihan full sama 10 meter sampai infinity gitu ya. Jadi bisa minimalnya di 10 meter. Jadi kita nggak nyari-nyari fokus untuk jarak yang di bawah 10 meter. Buat lensa tele ini penting banget. Tapi biasanya sih yang gue lihat beberapa lensa-lensa tele yang cukup high end itu mereka nyediain tuh 3 gitu ya. 3 poin kayak full, lalu 5 sampai 10 misalkan, baru nanti 10 sampai infinity gitu. Nah, di sini cuma ada 2. Jadi ya itu sedikit info aja buat kalian yang mungkin ya menurut kalian itu penting gitu. Sama di sini nih. Ini gue baru lihat juga. Ini ada drop-in filter. Jadi filternya tuh bukan di depan kayak yang tadi gue worryin ya. Gue nggak tahu ukuran depannya berapa. Dia bisa filternya ditaruh di sini. Gue nggak tahu ya tipenya kayak gimana. Kalau gini-gini mungkin kita bisa cari di Tokped gitu ya. Tapi dia bukan filter thread juga. Atau filter thread ya. Karena di situ ada threadnya sih. Mungkin kita bisa pakai filter 46 ukurannya, threadnya gitu ya, kayak lensa-lensa micro four thread, padahal buat segede gini. Nanti kita tes mungkin pas penggunaan, cuman ini membuatnya kita nggak usah nyari-nyari filter khusus gitu, walaupun dia tipenya drop in. Kadang kan kalau kita drop in di depan sensor atau di belakang lensa, itu kadang kita mesti cari-cari yang udah cut out dengan mounting sesuai dengan si gearnya tersebut. Sedangkan di sini kalau dia memang pakai thread doang ukuran 46, oke banget gitu, bener-bener ngebantu banget. Jadi nggak repot buat kita beli filter khusus untuk lensa ini gitu. Karena kalau dia bisa pakai 46, kita punya 46 ya buat micro four thread gitu. Itu kayaknya kita ada deh 46. Jadi ya itu sedikit info aja. Sekarang kita coba dulu, kita pasang Z8. Ternyata ini nggak lurus gua. Tapi ya balik lagi, ini bisa kita atur. Misalkan mau megangnya gini. Ini juga keren. Rasanya aneh sebenarnya. Gini juga aneh. Jadi kayaknya lebih enak tuh posisi ininya di atas deh. Soalnya gue ngeliat video-video orang juga ya yang posisi ininya di atas. Jadi ketika kita bawa-bawa tuh kalau di atas, nah keren nggak tuh. Walaupun gue kayak masih ada worry-worrynya dikit gitu ya, megang gear kayak gini. Tapi ya, kurang lebih seperti ini setupnya. Ganteng banget. Dan ini lensa yang gokil banget. Dan dipasangkan dengan kamera idaman gue juga, Z8, yang dia udah stack sensor buat kita ngeberding harusnya mantep, kecepatannya tinggi. Cuman kita harus menyesuaikan dengan memori nantinya. Karena CF kita hilang. Entah nanti gue minjem atau beli mungkin ya. Tapi ya kita bakal tes sampai di maksimalnya nanti pas kita pakai untuk birding juga. Karena gue rencananya sih pengen pakai buat birding. Cuman kalau nanti ada binatang lain ya sekalian gitu bagus. Tapi ya paling itu sih sedikit impresi kita dari lensa 100 juta ini gitu ya. Bodinya kalah mahal. Bodinya itu ini di 60 juta. Ini body flagship mirrorless yang menurut gue kalau kalian fotografer banget gitu ya, sport dan butuh kecepatan tinggi dengan stack sensor dan resolusi tinggi, menurut gue ini value-nya paling worth it di harga 60 juta. Karena harga 60 juta, kamera mirrorless baru dengan stack sensor full frame tuh gue belum nemu lagi gitu. Apalagi di sini udah stack sensor juga, videonya juga kalau kita bahas lebih mendalam lebih gokil lagi gitu ya. Pokoknya dia kayak Z9, cuman
lebih murah gitu. Sedikit dipotong fiturnya, tapi bener-bener mesinnya gokil banget. Tapi ya, itu sih paling buat video kali ini. Sedikit impresi aja. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya pertanyaan, atau ya kalian pengen nyaranin makainya enaknya kayak gimana si lensa ini, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Gue Erwin. Di belakang kamera 2 ada Ska, di kamera 1 ada Wowo. Dan jangan lupa untuk berkarya.